ruang tengah, si ibu, Mbak Santi sama adik-adiknya. Bokapnya nyusul, langsung duduk di sofa lah tuh, nonton TV, tidur-tiduran. Biasa aja, nggak cerita, nggak apa. Lagi di ruang tengah gitu, tiba-tiba si Mbak itu lewat dari arah kamar mandi, masuk ke kamar nomor 2. Ngelewatin mereka berapa tuh, berlima. Terus baunya tuh makin dekat ya Noin, makin dekat. Terus ada yang bilang, Pak tolong, panas, kebakar. Pas dilihat sama dia, security-nya, satpamnya udah kebakar, udah gitu ya, udah angus, udah apa, tolong Pak, gitu, panas. Tangannya gini, nyalam ke dia. Kita lagi teknik kayak gini, lagi cerita, kan kameramen kita duduk kan, videografer kita duduk, terus jatuh kepalanya tuh, gitu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan 2 orang yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Tapi sebelumnya gue mau kenalan dulu nih, mau ngenalin sama kalian semua. 2 orang ini siapa? Ada Bang Danu sama Bang Bimo dari podcast Malam Kliwon. Salam kenal. Mana sepi banget nih. Oke. Bang Danu dan Bang Bimo dari podcast Malam Kliwon. Ini pasti yang sering mantengin Spotify ini pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Karena podcast Malam Kliwon sendiri itu udah punya hampir 700k follower. Gue kaget tadi. 700.000 follower, hampir 1M loh. Ya di Spotify. Tapi di YouTube sedih sekali. Ya kan belum nanti. Jadi ini bisa dibilang podcast horor paling besar di Spotify. Jadi Bang Bimo dan Bang Danu, kita beruntung banget nih kedatangan mereka berdua. Dan Bang Bimo dan Bang Danu, bisa diceritain nggak nih sama sahabat lonceng podcast Malam Kliwon itu apa nih Bang? Mungkin gue coba kenalin dulu si podcast Malam Kliwon ya. Jadi podcast Malam Kliwon itu kita dari 2019. Oke. Dari bulan Juli itu kita mempublish episode perdananya di Spotify. Jadi memang kita tuh kreator horor yang mediumnya itu saat itu fokusnya memang ke audio konten, makanya podcast gitu. Dan dari 2019 sampai saat ini kita udah hampir belum hampir sih, udah lebih dari 400 episodes di Spotify. 400 loh. Iya, 428 episode. Kemarin juga sempat Mas Gilang mampir ke Spotify. Dan sampai saat ini kita masih terus konsisten konten. Ada di Spotify, ada di YouTube juga. Terus juga kita ngedevelop community segala macam. Pokoknya sama lah kayak kreator-kreator horor yang lain. Nah, ya gitu. Mungkin bedanya sedikit nambahin Mas Danu gitu. Sebelumnya terima kasih Mas Gilang, teman-teman semua dan sahabat lonceng, salam kenal juga ya. Mohon izin nih podcast Malam Kliwon coba datang ke channelnya Lonceng Misteri. Agak beda mungkin kalau teman-teman nanti bermain ke podcast Malam Kliwon gitu, karena kayak Mas Gilang dan teman-teman semuanya gitu yang sudah biasa melihat kehororan murni gitu ya. Nah, kalau podcast Malam Kliwon tuh genrenya kita lebih bisa dibilang fun horror ya. Jadi ya fun horror lah gitu ya. Fun horror gitu. Jadi ada ya saya dan Danu lebih gitu aja, padanya aja gitu. Banyak bercandanya sih Mas. Bercandanya gitu. Ya, banyak bener-bener podcast bener-bener ngobrol banget ya. Ngobrolin horor, tapi kita mencoba memposisikan diri kita tuh kayak lagi di tongkrongan. Betul. Jadi suka ada analisa-analisa gembelnya. Bener-bener. Kita nge-tweet jadi bercanda kayak kadang gitu kan sih. Ini ya, kita selalu misalnya salah satu contoh gitu ya, kita selalu dapat aduan atau denger gitu ya kalau semua tuh gara-gara setan gitu ya. Atau semua tuh gara-gara entitas goib lah atau apa gitu. Kadang kita membela mereka.
gitu. Iya. Mereka nggak salah gitu, yang salah manusianya gitu. Kadang kita berpihak sama mereka gitu. Nah. Kita membela mereka lah. SJW hantu. Kasihan Karena kita SJW disalahin hantu. dulu kadang hantu Iya. ini apa-apa salah hantu ya. Kita SJW inilah entitas goib gitu yang kalau butuh dibela ya dibela gitu. Nah. Kadang manusianya juga Kurang ajar. gitu. Jadi buat sahabat lonceng nih yang pengen denger horor yang baru atau horor yang genrenya ini beda, nggak terlalu menegangkan banget, terus masih bisa enak dinikmatin dan ya kebetulan gue juga menggambarin mereka berdua nih, jadi gue sering Terima kasih, Mas. dengerin Terima kasih. mereka berdua kalau lagi di perjalanan itu udah pasti gue Iya. dengerin mereka berdua, jadi ya enak, jadi kayak di tongkrongan banget dan ya pokoknya jangan lupa. Yang belum tahu juga nih, jangan lupa mampir ke Spotify-nya Podcast Malam Kliwon dan di YouTube-nya juga ada ya, Padepokan Ada. Malam Kliwon. Ya, Itu nanti betul. linknya gue taruh di deskripsi juga. Dan sekarang nih, masuk ke cerita. Kan Bang Bimo sama Bang Danu udah lama nih Bang konten, banyak yang ngirim cerita kan dari zaman Iya. Mama Di juga kan. Iya. Gue mau sedikit nanya nih Bang, ada nggak nih Bang cerita yang emang bener-bener horor yang Bang Danu dapat gitu waktu itu? Oke, kalau cerita yang benar-benar horor sebenarnya banyak ya Mas ya. Maksudnya menurut Bimo juga kita tuh tiap tahun ada aja nih kayak wah kayaknya paling serem ini nih. Ternyata ada lagi. Kayak tahun depannya ada lagi. Jadi kayak banyak sebenarnya di katalog kita tuh cerita-cerita yang horor. Mungkin yang mau gue share di sini di Lonceng Misteri, salah satu kiriman dari teman Kliwon juga. Kita nyebutnya teman Kliwon ya, Iya. audiensnya PMK. Itu, ini langsung aja gue ceritain ya. Iya, boleh. Jadi kita tuh sempat dapat kiriman, ini ada di Spotify juga, episode 56. Waktu itu teman Kliwon kita sebut aja namanya Mbak Santi gitu ya. Si Mbak Santi ini dia orang Jawa Timur. Oke. Nah, dia cerita kalau waktu itu dia kondisinya tuh masih SMP. Jadi ini kejadian dulu lah, tahun 2000-an. Dia masih SMP, di mana keluarganya itu waktu itu pengen pindah ke rumah yang baru. Jadi tadinya sebelumnya tinggalnya di dekat bandara katanya. Udah nggak kondusif segala macem, dia pengen nyari rumah baru. Gitu. Pindahlah mereka nyari sebuah mungkin kontrakan kali ya, rumah kontrakan yang nggak terlalu besar. Akhirnya dapat. Cuma si kontrakan ini harganya tuh murah banget. Nggak kayak rumah-rumah pada umumnya lah. Harganya murah banget. Dari si bokapnya tuh langsung pengen kan. Iya. Ayahnya langsung pengen karena udahlah ini murah nih. Nah yang menolak itu si nyokap, si ibunya. Ibunya nggak mau. Perasaannya udah nggak enak. Satu, kedua ini harganya terlalu murah, nggak make sense lah. Gitu. Tapi anak-anaknya yang lain ada 3 orang biasa-biasa aja. Udahlah, mereka akhirnya pindahan tuh ke rumah itu. Mereka pindahan seharian sampai pada capek kan, pada capek pindahan dan mereka akhirnya mau tidur nih ceritanya di hari pertama mereka pindah. Belum sempat banyak ngerapiin barang-barang. Mereka tidur di satu kamar itu, bareng-bareng tuh tidur berlima. Nah, pas lagi tidur, si Mbak Santi ini waktu itu posisinya tuh tengah malam dia kebangun gitu. Dia kebangun, terus dia langsung lihat ke arah jendela gitu, Mas. Nah, jendelanya ini belum dihordengin kan? Karena baru pindah, Benar. sempat beres-beres, belum dihordengin. Nah, dari jendela itu, dia ngeliat ada sosok perempuan. Di jendela itu ada sosok perempuan, rambutnya tuh panjang, ikal, tapi kecoklatan gitu warnanya. Bukan hitam gitu ya, bukan hitam kayak ijuk, tapi kecoklatan ikal gitu. Terus dilihat matanya, matanya hitam, terus bibirnya lebar gitu, tapi nggak ada hidungnya. Jadi kayak ngelos gitu, bolong kali ya, nggak ada hidungnya. Wah, ngeliat itu dia gemeter, terus langsung mencoba tidur lagi. Balik badan, langsung mencoba tidur lagi. Akhirnya ketiduran lah. Sampai besok paginya nih. Besok paginya, si Mbak Santi ini mau turun, mau keluar ke ruang tengah, bokap nyokapnya, bapak ibunya lagi ngobrolin. Ternyata bapaknya juga ngelihat malam itu. Bapaknya ngelihat sosok yang sama apa yang dilihat sama si Santi. Lagi diobrolin tuh, iya bapak semalam ngeliat gini. Si Santi
langsung nangis, lari keluar, meluk bapaknya. Dia bilang, iya semalam aku ngeliat ini Pak gitu. Udah nggak apa-apa. Udah fast forward, hari itu nyokapnya kerja, ibunya kerja, Santi sama adik-adiknya sekolah, bapaknya tuh stay di rumah. Jadi mereka tuh punya usaha kayak depo ice cream ya. Bokap itu usaha ice cream gitu di rumah. Nah, siang itu teman-teman bokapnya pada main ke rumah. Ini bapak-bapak rumah tangga kali ya, pada main siang-siang tuh udah main ke rumah. Terus salah satu teman bapaknya, sebut aja siapa ya, Kosim gitu ya. Si Mas Kosim ini pengen ke toilet. Nah, numpang kamar mandi ya. Monggo. Nah, udah, dia ke kamar mandi tuh. Udah ke kamar mandi, nggak lama balik lagi ke depan. Kenapa? Nggak jadi. Gimana mau ke kamar mandi? Orang ada pembantumu lagi nyuci gitu. Kayak gitu. Ada pembantumu lagi nyuci. Pembantuku udah pulang dari, dia cuma kayak bersih-bersih pagi terus udah gitu. Jadi nggak stay di rumah itu. Udah pulang dia tadi. Masa? Jangan bercanda lah. Beneran udah pulang. Ya udah, yuk sini ke kamar mandi. Si Mas Kosimnya nantang gitu. Ya udah sini kamar mandi. Kamar mandi lah tuh mereka. Jalan, sampai di situ beneran ada bak cucian. Anjir. Ada jengkok gitu ya, bangku kecil. Tapi nggak ada yang nyuci. Tapi cuciannya ada. Iya ada. Tuh, lihat tuh ada bak cucian. Wah, lagi bengong gitu mereka. Iya ada yang nyuci ya gitu. Dari belakang mereka ada suara cekikikan gitu. Gitu kayak ketawa perempuan giggling gitu lah. Iya. Cekikikan gitu. Mereka berdua balik badan. Itu yang muncul ada mbak-mbak gitu. Cuman sampai perut doang kelihatannya. Perut ke atas gitu. Lagi ngetawain mereka. Gitu. Udah lari. Terus pamit satu-satu tuh. Pamit satu-satu si teman-teman bokapnya. Terus lanjut. Gue lupa ini timeline-nya kayak gimana. Intinya mereka itu di rumah itu sampai 2 bulanan lah. Dan selama 2 bulan itu emang banyak sekali teror gitu dari si mbak-mbak ini. Nah, ada satu momen bokapnya itu bukan penakut, Mas. Nggak penakut. Yang lari tadi tuh teman-temannya. Dia kayak biasa aja. Nah, bokapnya waktu itu lagi di kamar mandi. Lagi boker. Lagi buang air besar. Jongkok waktu itu buang air besar. Dari lehernya sini ada rambut gitu. Dia ngerasa ada rambut. Terus dia ngelirik. Ada si mbak ini lagi. Jadi di sebelah dia duduk gitu si perempuan itu. Sebelah? Iya, sebelah-sebelahan. Nggak ngomong, nggak apa, duduk aja udah. Duduk. Terus si bapaknya melihat ada si perempuan ini. Cuek tuh. Nyiram, cebok. Keluar dia. Keluar, lagi pada ngumpul tuh. Ini malam nih posisinya malam. Lagi pada ngumpul di ruang tengah. Si ibu, Mbak Santi sama adik-adiknya. Bokapnya nyusul, langsung duduk di sofa lah tuh, nonton TV, tidur-tiduran. Biasa aja, nggak cerita, nggak apa. Lagi di ruang tengah gitu, tiba-tiba si Mbak itu lewat, dari arah kamar mandi, masuk ke kamar nomor 2. Ngelewatin mereka berlima. Nggak pakai aba-aba, nggak pakai permisi, nggak pakai ketawa, lewat aja. Ini kayak kita lagi kumpul gini, lagi tag, terus lewat gitu. Gila ya? Udah pada nangis dong. Iya. Pada nangis, anak-anaknya pada nangis. Ngeliat semua. Pada nangis. Terus malam itu juga mereka langsung ngungsi gitu ya. Langsung ke rumah saudara. Iya dong. Langsung tuh ke rumah saudara. Semua. Kita cabut. Nah, besoknya pulang nih pagi. Pagi pulang. Pas lagi buka-buka gembok gitu. Tetangganya datang. Cuk. Ibu, semalam ramai banget ya, banyak saudara yang datang. Enggak, kenapa Bu? Iya, sampai mau subuh kali, ramai banget ini rumah, katanya gitu. Pada nginep ya? Wah, enggak. Kita nih pada dari rumah saudara nginep, ini rumah kosong semalam gitu. Terus ya udah, si ibunya,
wah itu rame ya, bukan orang gitu nih si rumah ini. Udahlah. Akhirnya ada satu momen di mana si bapaknya ini komunikasi sama si sosok ini. Si sosok ini dia akhirnya bikin semacam pengakuan lah ke si bapaknya Santi. Dia bilang kalau namanya tuh Legi. Legi, iya. Namanya Legi. Dan dia ini penghuni lama dari rumah itu 15 tahun yang lalu lah. Selama rumah itu kosong, dia masuk ke situ tuh, ngehuni. Sebelum dibeli sama bapaknya Santi gitu. Terus namanya Legi, dan dia suka sama bapaknya Santi. Oh. Karena si bapaknya Santi ini adalah satu-satunya orang yang nggak takut sama dia. Oke. Gitu. Dia suka tuh. Terus dia juga janji kalau dia mau muncul di depan bapaknya Santi tuh dengan wajah yang cantik gitu. Dia muncul ke bapaknya Santi tuh nggak pernah serem. Iya. Iya, rambutnya ikal gitu, kayak bule katanya, kayak bule kalau pas muncul di orang yang dia suka. Gitu. Terus dia bukan pengen ya, malah minta si bapaknya Santi untuk nikahin dia. Nikahin si Legi ini secara gaib. Dan dia ngasih tawaran, kalau lu mau nikahin gua akan bantuin lo nyari rezeki secara gaib gitu. Bapaknya nolak lah, nggak mau. Gitu. Intinya selama beberapa bulan itu banyak banget teror yang dialamin sama keluarganya Mbak Santi ini dari si sosok Mbak Legi ini. Dari yang digangguin, yang diketawain, pokoknya jahil banget lah. Sampai akhirnya setelah si Mbak Legi itu ngajak bokapnya nikah gitu, dia nolak dan benar-benar serius nyari pembeli. Pengen pindah dari rumah itu. Akhirnya dibeli sama polisi. Oke. Rumahnya dibeli sama polisi. Dan nggak lama setelah itu, kayak beberapa bulan setelah itu, dia dapat kabar si Mbak Santi kalau rumahnya tuh udah diratain sama tanah, dibangun ulang. Gitu. Itu ada di Spotify di episode 56. Maaf banget kalau gua ini ya banyak skipnya ya, karena udah lama banget ini. Nggak apa-apa. Iya, Itu udah episode 56. Kita udah 400. Pas 56. Hikmah dari cerita ini apa? Hikmahnya, Buat sahabat lonceng. kalau lagi pup, santai aja. Nah, Iya. kalau gua, Apa hikmahnya? kalau suka sama orang, jangan berbuat hal gila. Hmm. Nggak usah suka sampai ditongkrongin, kelar dulu baru ditongolin. dulu. Nggak Apalagi usah bantu gitu. nyebokin begitu. Nggak usah ngapain, cinta gila sampai segitunya maksud gua. Bapak Santi udah selesai. Kan dia, apa yang dilihat Pak? Gitu. Masa saya ambilin gayung? Mungkin enggak, ya itu salah satu yang harus diluruskan. Tuh, menurut Mas saya. bilang, nggak boleh kayak gitu, Mas. Sama pacar, Mas. Benar. Kan tungguin dulu keluar kan bisa. Nah, itu nggak maksudnya. usah lagi. nggak usah lah neror lagi. Iya. Senyiksa diri juga. Untung berani dia. Siapanya? Itunya bapaknya. Enggak, kalau gua untung tahan. Untung tahan tuh Mbak si Leginya. Legi. Iya. Iya, lagi, iya. iya. Kalau lagi Kalau sekarang gini, dari sekian banyak cerita, biasanya kan digangguin pas lagi mandi. Ada rambut lah, airnya jadi darah. Ini lagi buang air besar. Tongkrong begini. Ini di sebelahnya, Bos, gitu. Duduk deh. Kalau untung nggak takut. Untung tahan. Siapanya? Gitu. Bapaknya udah ketahuan berani. Ininya, Balegi. Itu karena apa? Karena cinta, Bos. Gitu. Rasa suka. Karena rasa suka, menahan Iya. bau. Kalau lagi Dan cinta gigi. kan tai kucingnya bisa jadi coklat. Bener. Mas. Nah, katanya begitar, Jreng. Tai kucing rasa coklat. Iya, gitu. Kalau lagi cinta ya gini, the real-nya begini. Boleh begini. Jadi Sampai mau dibantuin nyari rezeki. wah, coba. Nah, itu gimana? Kan ada tuh? biasanya ya, Ah. yang kita, udah nanti saya hidupin deh kamu gitu. Ya, kayak gini sama aja. Cuman beda dunia aja begitu. Itu salah satu yang terserem sih. Salah satu yang terserem. Aslinya detail gitu ya, Iya, detail dan panjang banget. runtut gitu, membekas banget gitu karena yang ngirim cerita juga detail. Karena kan kita kan kalau lagi nongkrong gini loh bang, kita kan kalau lagi nongkrong nih sering cerita horor juga kan. Pasti kan kalau lu dapet cerita yang bener-bener kayak anjir nih cerita merinding, ada energi tersendiri nih. Berarti pas lu dapet cerita itu, lu ngerasain itu berdua. Ya, Lumayan. jadi Lumayan gini, itu. Kuat banget. cerita horor atau kejadian spiritual atau apapun itu kan sebenarnya hampir sama kayak seni ya gitu. Iya. Yang seni itu kan nggak semua orang setuju itu bagus,
nggak semua setuju juga jelek gitu. Makanya jadi ada sebuah bukan perdebatan ya, tapi ya selera masing-masing lah gitu. Tapi bedanya kalau di cerita-cerita horor gitu atau misalnya di cerita yang kita bacain gitu atau kejadian gitu, kadang tuh kita berdua ada yang dapat gitu, sampai merinding atau kayak gimana bareng gitu. Dan itu ceritanya kadang bukan yang sosok gitu, penampakan gitu. Misalnya, pocong, kuntilanak, apa gitu, malah kadang kita ya mungkin Mas Gilang juga kayak udah biasa gitu. Tapi cerita-cerita pengalaman spiritual orang yang kayaknya deket banget tanpa ada penampakan tuh bisa jadi serem banget gitu. Benar. Kayak mungkin sahabat lonceng di sini kan juga berbagai macam latar gitu ya, dan daerah gitu. Apalagi udah bawa ke daerahan gitu, masing-masing ke daerahan. Jangankan prestasi, jangankan oleh-oleh, jangankan apa, kita juga pasti pride akan apa yang kita punya di daerah masing-masing nih. Misalnya cerita goibnya lah atau cerita horornya kayak gitu-gitu. Yang kadang bukan penampakan, bukan kuntilanak menggantung, tapi cerita spiritual yang nyampe gitu loh. Entah itu pesennya atau energinya kayak gitu. Iya, punya energi tersendiri lah ya. Nah kadang kalau udah kayak gitu kita les komentarin tuh. Ya, kita nggak berani bercandain biasanya kalau yang kayak gitu Mas. Karena udah mes duluan lah ya, udah gila nih gitu. Biasanya lu roasting. Nah, kan lihat-lihat juga Mas. Iya. Kalau Kembal lagi tadi mah kita masih berani ngerosting. Iya. Kalau yang udah ngelibatin supernatural, udah yang apalagi sampai yang korban jiwa ya. Itu kalau korban jiwa memang itu etikanya jangan lah ya gitu. Nah, atau misalnya bukan supranatural ya, tapi lebih ke spiritualis gitu ya. Spiritualis kan juga kadang karena ini di podcast Malam Kliwon tuh ceritanya beragam juga yang ngirim gitu ya, dengan latar belakang literasi orang menulis kan nggak semua orang bisa menulis dengan baik dan benar gitu. Benar. Kadang ada cerita-cerita yang menyangkut spiritualis gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat malah jadi lucu gitu. Spiritualisnya malah kalah, malah nyerah, malah ngedumel gitu lah. Kan kita jadi bingung ya. Iya. Ini gimana sih gitu, kayak gitu. Kan banyak kan cerita di podcast Malam Kliwon yang dukunnya malah lucu gitu. Jadinya malah lucu gitu. Oh ternyata Tahu dah. Serius Mas. Ketawain dukun ini ketahuan dukun nih. Kayak gini cerita kita yang melempar garam. Ya kan? Dukun melempar garam, tas gitu. Malah nangis setannya. Bukannya pergi, bukannya apa kan, Nangis. curiga garam rujak yang dilempar, pedes matanya. Itu kelilipan itu. Ini bukan garam apa yang dilempar? Das garam. Tangkep. Garam doang nih. Bengkoang mana bengkoang? Iya, Ada jambu air. Atau yang belum lama deh cerita yang tayang, itu kita sampai udah nggak bisa, bukan ketawa lagi ya, tapi gimana sih? Jadi ada satu rumah gitu ya. Ceritanya sebenarnya buat kita prihatin lah gitu akan situasi yang terjadi di rumah itu, karena terornya gila banget dan menyangkut harta warisan. Menyangkut harta warisan dan sampai ada korban jiwa gitu. Cuman ada satu part di mana ketika serangannya ini udah banyak banget, ada spiritualis, ada dukun, orang pinter lah gitu ya, orang pinter yang mencoba untuk membantu. Siap gitu, dia datang ke rumah. Oke. Ini banyak ini yang ngirim nih gitu. Iya. Terus ya keluarganya tuh bukan apatis, tapi karena menghargai dan amazed gitu ya, baru pertama kali ada orang pintar untuk membersihkan rumah. Oh iya Pak gitu. Pokoknya nanti kalau saya Jadi dia tuh orang kan di mana-mana biasanya tuh nyari mediator kan. Nyari mediator. Dia orang pinter nyari mediator gitu kan. Nah dia itu jadi orang pinternya jadi mediator juga. Iya gitu. Jadi dia memasukkan si orang jin-jin kiriman ini ke badannya dia. Gitu. Tandanya tuh pokoknya kalau saya udah dipanggil ya, ditanya-tanya, pokoknya kalau udah masuk, ditanya-tanya. Kalian tanya-tanya ya. Iya. Tanya-tanya ke saya pokoknya ke sosok Pak inilah gitu yang udah dimasukin. Ya namanya orang awam gitu ya, akhirnya dia keliling. Wah, banyak tuh. Sama keluarganya nggak ditanyain Pak. Jadi keluarganya antara takut sama masa lu gimana gitu kan. Udah gitu. Wah, sampai lepas sendiri. Orang pintarnya ngamuk gitu. Kenapa saya nggak ditanya-tanya katanya? Saya capek di sini. Udahlah, saya nggak bisa gitu. Ngambek gue. Lah gimana? Kan aneh gitu. Dan itu ditulis di cerita.
ya saya dan keluarga saya Bingung. bingung mau ngapain gitu. Kenapa saya nggak ditanya? Kenapa saya nggak ditanya? Lah, bagaimana? Terus atau cerita-cerita yang bikin merinding tuh kayak ada satu cerita, nggak tahu ini cerita, kayaknya belum pernah karena ini temennya istri gua, teman baiknya, dia jadi salah satu manajer hotel di Jakarta Pusat. Pusat apa Selatan? Ada hampir sebut. Ya pokoknya di Jakarta Pokoknya dia lah. ke Jakarta, hotelnya besar sekali. Dan dia cerita waktu itu pernah ada kebakaran di ininya, di bukan Hotel. ballroom ya, tapi di apa istilahnya? Area resto Area. sama Bukan karaoke, mezzanine, karaoke. ya pokoknya di areanya gitulah. Dan dia menceritakan karena dia ini adalah manajer area atau manajer ballroom lah, anggaplah kayak gitu ya. Yang mana saat dia ngecek gitu ada bau-bau kebakar gitu kayak daging. Wah, dia sebagai manajer harus sigap dong. Wah, kitchen gua nih ada yang ini kali ya. Gosong. Gosong nggak ada. Terus baunya tuh makin deket ya, No ya. Iya. Makin deket. Terus pas dia keluar ke area, kan ballroom tuh biasanya ada selasarnya gitu kan. Iya benar. Nah, cari yuk gitu. Ini bau apa nih? Makin dekat. Terus ada yang bilang, Pak, tolong, panas, kebakar. Pas dilihat sama dia, security-nya, satpamnya. Satpamnya udah kebakar, udah gitu ya. Udah angus, udah apa. Tolong, Pak, gitu. Panas. Tangannya gini, Tangannya gini. Nyalam ke dia. Terus dia tahu itu Pak siapa, gitu. Si security satu lagi. Dia jadi ditemenin sama security yang satu masih lagi. dinas. Masih dinas, ini Pak, gitu. Panas. Nah, kita nggak tahu, kita baca cerita. Saat baru di terakhir dikasih tahu sama dia. Di punchline-nya tuh, coba cek tanggal segini, di bulan ini, tahun segini, di googling. Gua googling, jebret, ada beritanya semua. Bener. Iya benar, ada kebakaran. Semakin merinding gua seadanya. Hotel kebakar itu ya? Iya, Yang di Jakarta. Iya. Hotel gede Belum kok. lama kan? Belum. Ya 2010-an. Iya belum lama, maksudnya belum lama banget. Beritanya terjadi kebakaran dan ada korban jiwa. Yang salah Gitu. satunya itu. Salah satunya itu dari sisi internalnya nih. Wah, kayak anjing, gitu. merinding gue. Gua merinding banget waktu itu. Itu lu nggak mau pulang kan? Oh iya benar. Itu. Gara-gara cerita itu, kan kita take-nya di rumah Bimo kan, di Ah. studio di Cijantung itu kan. Biasanya tuh kan gue selesai take kayak jam 11, jam 12 pulang. Nah gara-gara cerita itu gue nggak berani pulang. Itu energinya tuh gini tuh. Wah, serem kayak banget. ruangan kedap gitu. Gitu apalagi pas punchline-nya gitu. Langsung Kita cek. wah, Wah, anjir beneran. ceritanya detil, penulisannya rapi, bawainnya kita juga enak karena runtut banget gitu. Di punchline-in sama dia jebret gitu. Langsung. Buset, ada semua di data gitu. Nah, itu kan tadi cerita-cerita dari kiriman nih, Bang. Kalau cerita Bang Bimo, Bang Danu nih, kalau yang cerita yang Bang Bimo, Bang Danu alamin sendiri gitu, Bang. Selama nge-podcast atau ya di luar podcast lah, ada nggak Bang yang Iya. paling serem yang Abang ngalamin Iya. dalam hidup nih? Yang paling aneh deh, apa gitu? Mungkin sebelum ke masing-masing, cerita yang kita alamin berdua dulu kali pas lagi Boleh. ke podcast. Nah, gitu boleh. ya. Iya. Jadi ya balik lagi gitu. Kita hampir tidak pernah ada visualisasi lah kayak gitu. Iya, audio ya. Malahan orang luar yang melihat visualisasi tersebut gitu di studio gitu kan. Nah, tapi yang kita rasain yang sampai benar-benar merinding tuh kalau di urutan tuh apa ya? Kipas, cerita dari Bali sama Jin Puncak. oh ya sama Jin Puncak, 3 itu. Jadi ada 3 yang paling kuat lah dari apa nyebutnya ya, kalau sahabat lo energi lah ya. Energi. Energinya tuh paling kuat tuh 3 itu. Yang pertama mungkin yang sebenarnya ada yang siri ya, cuman masih bisa kebantah lah gitu. Ya, yang pertama yang kipas dulu deh. Jadi studio kita tuh dulu kalau sahabat lonceng mampir gitu ya ke channel kita, beda tuh. Ada inilah. Ada eskalasi. Ada eskalasi Tadinya, lah. wah gembel banget lah. Semi outdoor, pakai baju kutang, rokok, kipas, belum ada AC. Kadang kalau hujan ya, ada backsound-nya beneran. Kayak ada white noise-nya. Hujan Pak, beneran hujan. Iya, Tank hujan. di atasnya. Bener, udah. Jadi, nah situasinya waktu itu di semi outdoor itu kan ya. Di semi outdoor, ada kolam ikan di samping kita.
terus jadi kita take tuh menghadap kayak beginilah. Begini nih, Kayak begini. kamera sini nih. Kamera di sini, di sana tuh kolam ikan. Sini ada teman kita. Ada satu. teman kita di belakang. Dan di pojok situ ada kipas kecil yang besi-besi gitu loh. Yang buat ngademin kita lah. Iya, gitu. bener. Sumuk banget kan ya. Nah, kita tuh ada cerita dari Bandung lah waktu itu, dari salah satu mall. Yang mana ada wanita bunuh diri ya? Enggak. Kayak kejerat bunuh ya? diri. Iya, jadi ada Kejerat. ceritanya tuh ada mall baru buka gitu di Bandung. Baru berapa hari, terus eskalatornya itu makan korban. Bukan korban. Jadi ada salah satu perempuan yang katanya ketarik si eskalator ini dan di berita tuh sempat diberitain tuh Bener. koran-koran lokal Bandung. Gitu. Cuma emang nggak nasional skalanya. Iya. Nah, kita lagi bacain cerita itu. Betul, lagi bacain cerita, eskalasinya kan ada tuh. Nah, lampu di studio itu pakai LED, bukan LED, smart lamp gitu loh, Iya. yang bisa kita Atur. Atur dari pakai HP. gitu. Kipas nih nyala kan, gitu, tapi nggak masuk suaranya itu. Kipas tuh di 1 ya waktu itu, Iya. karena kalau 3 kan kencang, 1 gitu set. Pas lagi ada momen kuat banget gitu ya, ceritanya udah di intinya gitu, tiba-tiba tuh lampu cet gitu, mati tep gitu, terus teng nyalanya lebih terang gitu. Matinya tuh kalau kayak di trailer film horor gitu ya, gitu. Iya. Kalau ada makhluk gaib mau muncul kan, Heeh. nah, kayak gitu. Terus set mati, paling sedetik kali nggak sampai lah, sedetik mati. lah, set tang nyala lagi, nyalanya lebih terang. Nah, biasalah kalau kita kan, kaget dong. Jepret kali ya gitu. Terus gue liat ke dalam, enggak kok nggak jepret kok. Terus Danu bilang, nah, itu kali HP lu kali kepencet. Lah orang gue lagi cerita pakai HP waktu itu. Enggak kok gitu. Ya udahlah, lanjut lagi aja. Pas kita lanjut, itu yang lagi cerita siapa? Gua lupa lah, ada di YouTube lah. Tapi udah kita kita rapihin itu. Si Mas Alan. di belakang Mas Alan ini kode ke kita. Nyolek. Kipas gitu. Dia ketakutan ternyata. Kipas gitu. Wah, merinding lagi gua. Pas kita lihat, set. Kipasnya ganti ketiga. Wah. Dari 1 ke 3, Pak. Bung gitu. Kalaupun konslet, kita coba serasionalnya waktu itu. Itu kejadian sepersekian detik. Mas Alan mohon izin, badannya cukup besar gitu, maksudnya secara physically besar. Kalau dia berkegiatan apapun tuh pasti akan kelihatan lah dan makan space gitu untuk melakukan sesuatu. Dinamo jadi kenceng bisa, tapi tidak untuk toggle-nya dari 1 ke 3. Bener. Iya, Gitu. itu jadi kan kipasnya kebayangkan ya teman-teman ya, kipas kecil yang dari besi. Yang besi-besi doang tuh, yang Iya. yang biasa di bawah ditaruh. Kenapa gitu. kita setel 1? Karena kalau 2 atau 3 anginnya lebih kencang, tapi takutnya khawatir untuk mic kita nih. Kita jadi noise gitu gitu loh. noise Angin. gitu. Makanya kita setel 1 buat nganginin kaki aja gitu. Dan itu toggle keras, Mas. Si toggle kipas itu keras. Cetak gitu loh, Tak, tak gitu. Dari Pindah 1 tiga, pindah ke gila. 3. Makanya pas kita tuh kan nggak sadar ya, karena fokus kita tuh ke lampu. Kenapa nih lampu? Jepret kali? Enggak. Udah lanjut. Nah, pas lanjut, Itu cepet loh kejadiannya. kejadiannya cepet, cuma beberapa detik doang. gitu. Pas lanjut, mas kipas. Kita lihat, wah iya ketiga. Dan berasa anginnya jadi gitu. Yang tadinya nggak kedengeran. Tapi gak ada yang nyadar ya kapan pindahnya ya. Ya orang Ini gimana pas caranya lampu nyadar mati. orang Kita cuman fokusnya ke sini sedetik, semua. fokus ke Masalah sini. tuh gak nyadar ya. Nggak. Nggak ada. Nyadarnya pas udah nyala, kita mau lanjut, dia nengok kali. Atau kan bunyi, Mas. Bener. Iya. Berasa kan. Audio ya. Udah habis itu kita lanjutin Kipasnya- cepet baca, set udah ngerokok. Kipasnya geser. Nah, yuk ngerokok dulu deh gitu. Gitu. Itu satu. Yang kedua yang Bali, ceritain Le. Oke, yang Bali ini lagi-lagi berangkat dari kiriman teman Kliwon cerita. Ini gue singkat aja ya. Jadi yang ngirim ke kita ini perempuan. Dia itu waktu itu lagi pacaran sama cowok. Dan singkat cerita, bokapnya si cowok itu meninggal. Iya. Bokapnya cowok ini kerjanya di Singapura. Jadi si pasangan ini ke Singapura untuk ngurusin pemulangan jenazah ke Indonesia. Gitu, dia stay di Singapura kayak 2 hari gitu. Dan ngurusin administrasi segala macem. Di Singapura itu sempat ada beberapa pengalaman mistis lah yang dialami sama si cewek ini yang ngirim cerita. Tapi udahlah, kita skip aja.
balik ke Indonesia, ngurusin jenazah dan lain-lain, ternyata dimakamin itu di Bali. Jadi nama upacaranya, jadi si jenazah ini diupacarain adat. Nama upacaranya itu upacara Plebon. Plebon. Nah, diupacarain di Bali, upacara Plebon, dan itu berhari-hari, Mas. Jadi ada rangkaiannya macam-macam lah. Karena izin si cowoknya ini dari keturunan inilah Bang. Bangsawan, Ya pokoknya bangsawan Bali. dari inilah ternama lah gitu. Jadi setelah kita cari tahu upacara Plebon tuh, oh ternyata ya memang untuk pemakaman bangsawan-bangsawan Bali Jadi gitu. kebetulan si cowoknya ini juga dari keluarga Gitu. atas lah gitu. Jadi di Bali itu, di momen itu, intinya si cowok ini ketika bokapnya udah dilepas pakai upacara, dia sempat ketemu lah sama si sosok bapaknya ini, cuman kayak abu-abu gitu, kayak cuman asap. Terus bapaknya kayak bilang ke dia, udah nak, lepasin gitu, jangan sedih terus gitu, biar bapaknya tenang. Udah, tas gitu. Intinya ceritanya kayak gitulah, singkatnya ya. Nah, gue sama Bimo seperti biasa, selesai cerita itu, habis dibacakan, kita nge-review dong, kita bahas. Oh, ternyata upacara Plebon tuh buat ini, buat bangsawan Bali, gini. Panjang tuh prosesinya, nggak cuma ngaben doang, gitu-gitulah kita bahas. Nah, di tengah-tengah lagi ngebahas ini, sebelum masuk ke situ, Pas ini. yang bacain cerita itu Bimo. Gue tuh dengerin. Nah, pas Bimo lagi bacain cerita itu, selama dia baca, di headphone gue tuh rame, Mas. Kayak suara orang ini, bisik-bisik. Oh iya. Kayak gitu, kayak orang ngerapal. Kayak orang bisik-bisik. Cuma kalau teman-teman lihat di YouTube tuh gue gini-gini aja. Tayang kok di YouTube. Ada Masih di ada. Itu ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Gini-gini. Sebenarnya gue pas baca cerita, pas momen si cowoknya didatengin yang katanya sosok bapaknya itu kan cowoknya sedih banget ya. Itu juga udah ngerasain apalah gitu, ada gitulah pokoknya kayak ada suara-suara gitu. Cuman karena gue lagi baca, biarkan dulu aja, run dulu aja lah. Bener. Udah nih, selama si Bimo baca tuh gue denger suara kayak gitu. Kayak ada orang ngerapal. Makanya lu gini-gini nih. Kayak gue ngetes kan, Iya. kayak ini suara bener gak sih dari headphone gue gitu. Terus udah, pas kita lagi bahas ceritanya lagi, tiba-tiba di headphone gue dulu ya, apa kita bareng langsung ya? Bareng Di ya, headphone kayaknya. kita berdua, Jeda ada dulu. bunyi kleng, kleng gitu. kleng gitu. Kleng gitu. Gue udah kelihatan kan? Suara apa tuh ya? Handphone lo kali. Nah waktu itu, gue inget videonya Bimo tuh lagi ada yang FYP. Jadi TikToknya dia nyala terus notifnya, karena nggak dimatiin. Tapi di silent. Jadi kan kalaupun muncul, bukan bunyi kan, cuma di layar doang. Gue bilang, itu HP lo kali TikTok. Kagak, gue silent. Balik lagi kita coba, kita coba cari ini. serasional dulu mungkin lah gitu. Kagak, ini gue silent. Iya, silent ya. Bunyi apaan itu ya? Pas lagi ngomong kayak gini, Mas, bunyi lagi. Muncul lagi. Klung. Wah, masuk di YouTube asli. Wah, gila. Asli ada, Gue suara langsung ada. merinding lagi. Langsung lepas gitu. Lepas. Suara itu kayak rindik Bali lo baru datang ke di lobi hotel atau di mana gitu. Di bandara ya? Tapi kita sadarnya tuh setelah abis dari video, abis tag itu, Mas. Jadi kita pas di saat itu denger itu klung. Belum mikir ke sana. Jadi kayak belum mikir suara itu apa gitu. Iya. suara apa ya? Udahlah, habis itu kita close, kita tutup, baru tuh kita ngobrol lagi off air. Kita merenung tuh. Lu sadar nggak suara tadi tuh kayak apaan? Kayak apa ya? Kayak pas kita ke bandara. Bali suara turun. bandara itu. Iya. Itu kayak gitu. Iya kayak Cir, gitu. suara rindik Bali. Biasanya kalau suara-suara kayak gitu kan didengarnya pas lagi tag doang gitu ya. Nah ini pas tayang juga ada ternyata. Kalaupun ada kejadian kayak gitu, yang kita dengar biasanya teman Kliwon tuh ada, iya nih ada, jadi perdebatan lah, ada, enggak ada kok, enggak ada, banyak lah. Tapi kalau ini rata-rata, iya tuh ada bunyinya kayak gitu. Iya. Gitu. Dan sebenarnya banyak, Mas, cerita yang bikin yang menurut kita berdua ini ceritanya nyampe nih, ini energinya nyampe nih, dan diaminin sama yang denger. Di Iya. YouTube kalau teman-teman lihat kolom komennya, Mas asli, kepala gue pening, Iya. Mas lemes gue habis denger yang cerita yang ini, gitu. Jadi mungkin kita secara
konsep memang fun horror, tapi ketika emang ceritanya nyampe beneran, serem beneran ya kita Nyampe. Oh di Spotify mah parah lagi. Kalau gua udah bar gitu, cuman kan nggak kelihatan ya. Iya. Sama yang terakhir ini yang menurut gua cukup kuat dan menghempas barang-barang di studio. Oh, yang Menurut mana? gua iya. Di Studio rumah lu. ini di YouTube ada juga di YouTube ada juga gitu. Jadi kita lagi cerita, intinya ceritanya itu ada satu keluarga dari Jakarta mainlah ke puncak gitu ya, di puncak di Bogor lah gitu, puncak villa gitu kan. Pulang ke Jakarta ketempelan lah nih satu orang gitu anggota keluarganya, cuman bader banget, apalah entitasnya gitu. Wah susah banget dipulangin lah. Kesel, kita baca sampai kesel. Wah, gila banget nih setannya gitu. Nyusahin banget, asli nyusahin banget lah gitu. Susah banget dipulangin gitu. Sampai akhirnya ya bisa lah, cuman kita aja capek gitu. Kasihan sama orang yang ditempelin gitu. Udah selesai cerita, emosi lah kita. Emosi banget ya. lagi dong. Jin puncak gitu. Kita marahin jin puncaknya. Diomelin tuh jin tuh. Iya, Iyalah. jin puncak. Lu tuh gimana ya? Belajarlah dari jin Jakarta gitu. Kagak ada orang puncak ke Jakarta ketempelan jin Jakarta, jarang banget. Pernah gitu. nggak? Gitu. Ayo. Nggak pernah. Biasanya lu ke villa kan? Nggak pernah, Nah, bro. biasanya kalau villa lu ketempelan nih, gua aja pernah sama dulu bini gua masih pacaran di Bogor, di Sempur, gua inget banget ada hotel. Emang tidak berbuat tidak bener aja saya gitu kan. Makanya saya ketempelan berdua gitu. Nah, udah. Kita marahin tuh, lu belajar dari jin Jakarta nggak pernah nyusahin. Ini kasihan orang Jakarta pengen healing, pengen refreshing. Lu kalau mau ke Jakarta ngangkot kek atau apa kek dari Bogor gitu. Kagak nempelin orang, udah tahu one way gitu kan. Orang macet capek. Lu kagak bilang. Udahlah sampai Jakarta nyusahin pulang. Minta gitu. pulang. Minta Kan pulang. sebenarnya kan gitu, Mas. Iya ceritanya. Udah sampai Jakarta, nempel, nggak ada yang minta, dia nempel sampai Jakarta, minta dipulangin. Minta dipulangin. Nyusahin, Pak. Pulangin. Kalau nempel udah bisa ngeliat Monas, ngeliat tapi pulang sendiri lah gitu. Iya benar. Yang ini minta dipulangin, nyusahin. Ngambek banyak mintanya. Udah kita kritik tuh ceritanya. Oh, kita tanya-tanyain tuh si jin puncak itu di video itu. Kita kritik lah. Lagi di tengah-tengah kita kritik. Di belakang nih, misalnya di belakangnya Hana nih ada. Jadi untuk menyekat ruangan studio di rumah gue tuh ada inilah apa? Kain lah ya. Kain kayak kain dia atau apa gitulah namanya apa sih? Iya, Ya, pokoknya kain. kain gitulah. Gitu dan pas banget ada videografer kita juga di situ yang ngejagain. Wah. Ber gitu. Kesibak. Tidak ada angin, tidak ada AC, tidak ada apa. Kayak gini, kan nggak mungkin ada hordeng terbang. Hordengnya boom gitu. Kameramen gue cuman Anjing. Bang, kata gitu. Bang gitu. Terus gue Bang gitu. Terus gue ngeliat sama Danu nge-freeze sebentar. Anjing. Ya udah, maksud saya tuh bukan marah-marah begitu, Bang. Langsung gitu. Nggak, nih bentar. Bentar, jin puncak. Mohon maaf nih. Gitu langsung gitu kita. Kita ngopi dulu kali. Kita ngopi dulu kali ya, gitu. Langsung ciut. Langsung. Tapi kita cut dulu, tapi apaan? Tapi sebelum itu suara dulu, Le. Oh iya, suara dulu. Sebenarnya sebelum si hordeng itu, jadi kan kita marah-marah nih, marah-marah. Wah, ini jin puncak lu tahu diri lah, bla 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 bla. Beres, pas mau beres, suara dulu dari handphone kita. Gitu. Cuman masih kalau masih suara masih slow kita masih. Dia langsung tek. Dengar lu. Iya lagi. Wah, ngomel. Nggak terima kali apa gimana? Iya, masih kita gitu aneh. ya. Masih kita gitu kalau masih suara mah nggak terima apa gimana? Nyampe nih ke sini nih. Ayo, Buset, nyampe. jauh-jauh amat main ke Iya. jantung. Beneran. Udah. Cut. Kita ganti Iya. video berikutnya. Jadi kan kita satu kali tag itu 3 video kan. Dan itu di video kedua lah. Oh dateng nih ya gitu-gitu. Kita masih santai, masih songong. Masih nyambung lah, Nyambung masih tuh video. Tapi kita cut gitu. Nah pas mau mulai video ketiga, kita intro. Ini buat jin puncak nih. Gitu, Masih sekali gitu. lagi nih. Masih bla 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 bla. Hordeng tuh baru. Sanji. Gue lagi ngomong langsung. Oh tapi datang beneran. Datang ya. Datang ya udah kalau datang kita ngopi dulu. Cut langsung Cut dulu, Cil. keluar sama anak-anak. Keluar. Rokok dulu. Bangsat gue bilang. Acik. Kameramen kita lah. Ya. Tas. Bang. Panik. Panik lah. itu. Gue juga panik di situ. Itu kuat banget sih. Hordeng kain lah, kain kayak taplak gitu. Masalahnya nggak ada angin, nggak ada apapun yang bisa di dalam ruangan kesibak. Kesibak kayak di Gitu. Kayak di gituin. Oh tapi dateng ya. Kan tadi kita cuma ngomongin.
Masa nggak boleh gitu ya udah. Cut dulu nyet gue bilang gitu. Cut dulu udah. Toto. Wah, gue bilang Jin puncak. kuat juga nih. Kasihan dah kameramen kita. Masih ada kemasian di sini. Kejatuhan. Iya, lu pernah ini nggak Mas? Yang tag di sini pernah kejatuhan ini nggak? Kelabang. Iya, Apalah, pokoknya kelabang. Kejatuhan. Kejatuhan. Kita lagi tag nih kayak gini. Lagi cerita. Kan kameramen kita duduk kan, videografer kita duduk. Terus jatuh kepalanya tuh. Tuk doang lu tuh. Wah, langsung gitu dia. Kita kan juga kaget. Anjir. Kelabang. Gak apa Cil, gue kira namanya Dencil. Gak apa Cil, santet gak jadi, gue bilang gitu. Aman, apaan? Dia bilang. Di studio yang steril kayak begini, kelabang. Studio Nggak tahu dari mana. Nggak masuk akal ya? Iya, aneh banget bro. Steril banget Pak, gue di rumah. Ada bayi dua. Ada bayi dua, bini gue cukup ketat untuk masalah kebersihan dan higienitas. Itu kelabang dari mana? Nggak tahu, blak gitu Gue jatuh. nggak tahu dari mana. Gila. Tahu-tahu ke kepala ya, tuk. Apaan sih? Kelabang. Kok bisa ada kelabang nih? Apa jangan Cil, kita lanjut Cil. Ya santet gak jadi. Satu nggak jadi, selalu. Aman, masih bukan kelabang. Gue masih tawa-tawa aja sambil cerita. Cengin dukun mulu sih. Ngecengin dukun mulu. Iya. Apa? Sampai gagal. Iya. Tapi ubun-ubun kameramen kita ketimpaan. Asli. Aduh. Gitu dah. Hidup berdampingan ya udahlah kita ambil fun-nya aja lah gitu. Kasian nih sahabat lonceng yang nonton. Anjing kagak serem banget sama podcast tolol. Tapi masih serem. Cuman kita mengambil sisi itunya aja gitu. Kalau kita mah Gitu dah. bukan praktisi, bukan gimana lah gitu Kita ya. udah pernah disatronin jin puncak, lo belum pernah. Lagi ngetek. Kita ambil fun-nya aja lah udah kalau kita mah. Nah itu kan tadi berdua tuh bang ya, lagi Ya. podcast. Sekarang nih mungkin buat penutup ya, ada nggak bang cerita pribadi gitu bang? Dan terserah mau dari bang Danu atau bang Bimo nih, Ya. cerita pribadi yang emang sampai sekarang tuh masih ngena gitu bang, yang berkaitan sama horor. Danu mah nggak ada, Danu science jalurnya. Danu science, ya. Jalur science. Beda. Kalau saya kan beda gitu. Danu Eropa, saya Asia lah gitu. Ya kalau dari gua sih sebenarnya ada dua pengalaman. Yang satu tuh udah gue ceritain, dua-duanya udah diceritain, cuma yang satu tuh jadi cerita di podcast Malam Kliwon, dan itu berkaitan dengan salah satu stasiun televisi di Jakarta, kantornya di Mega Kuningan Kuningan. udah pasti ketahuan nih gitu. Dan ternyata divalidasi di lantai itu emang ada sosoknya itu. Intinya ya gua depan-depan aja sama dia, gua tidur gini, dianya juga begini gitu. Cuman ya udahlah itu penampakan gitu. Tapi menurut gua yang nggak pernah akan gua lupain nih pengalaman spiritual gua tentang kerak telur gitu. Waktu itu udah pernah gua bikin thread di sekarang X ya, dulu Twitter. Gua bikin thread dan gua ceritain. Jadi gua cukup seneng makan kerak telur gitu. Dan kerak telur ini gua punya langganan dulu. Seorang babe-babe di Taman Menteng. Di depan salah satu minimarket. Ya supermarket lah ya, supermarket di Taman Menteng. Sekarang udah nggak ada tuh kerak telur. Jadi waktu itu gua sama istri gua ke PRJ gitu ya, ke PRJ lah, singkat cerita ke PRJ. Banyak kan tuh dagang kerak telur. Iya. Makanlah kerak telur. Nih gue singkat aja ya, makan kerak telur. Terus gue, kurang enak nih gitu. Karena gue udah punya standar yang cukup enak di Taman Menteng itu. Udahlah, kita ke Taman Menteng aja gitu. Bini gue udah sebel dong. Ngapain sih? Nanti dulu tunggu berapa minggu lagi biar rasanya kangen gitu. Enggak. Gue perlu ngekelirin lidah gue nih gitu. Bersihin lidah gue dengan yang aslinya gitu kan. Akhirnya ke Taman Menteng lah gue. Taman Menteng, makan. Nih cerita kan. Nah ini baru kerak telur. Sebabnya sambil ngeracik itu kenapa? Ya kemarin tuh saya ke PRJ gitu. Ke PRJ makan kerak telur. Aduh, rasanya ini banget lah. Enak banget, kurang banget gitu. Babenya dengan sabar, dengan wise itu bilang, nggak apa-apa. Itu kan kesempatannya orang-orang untuk berjualan, mencari rezeki gitu. Sudah nikmati aja sambil bikin tuh. Ya tapi kalau ini enak gitu. Udah makan, sambil makan bini gue juga makan, terus dia ngeletuk, nanti kalau ke PRJ lagi itu udah gue nggak sadar tuh babenya ngomong kayak gitu, dalam artian gue
Nggak terlalu merhatiin. Nggak terlalu merhatiin lah, tapi gue ingat kata-katanya nanti kalau ke PRJ lagi, pokoknya lu ke ini aja, ke salah satu gate gitu. Nah di situ ada pelang nanti gitu, ada pelang di bawahnya itu yang jualan suami istri gitu, yang jualan suami istri ya itu anak babe gitu. Nanti kalau ke PRJ ke situ lagi aja. Oh iya be, ya gitu lah, orang gue baru ke PRJ ya kan. Oh iya deh, makasih ya, intinya udah gitu, gue pulang pikiran itu gue. Yang pertama, apa ya? Gue tuh nggak pernah 2 kali ke PRJ kecuali gue just tip ya, gitu. Gue nggak pernah tuh 2 kali ke PRJ gitu. Gue PRJ lagi sih gitu kan. Apa ya? Udahlah. Nah, nggak lama, ternyata beberapa hari kemudian, hitungan seminggu lah gitu ya, hitungan seminggu, adik-adiknya bini gue pengen ke PRJ. Iya. Balik lagi dong akhirnya tanpa gue sadarin gue ke PRJ, dan gue nggak yang gue balik lagi ke PRJ, nggak kayak gitu. Ke PRJ lagi gitu. Saat udah main-main di PRJ gitu, belanja-belanja. Gue nggak belanja, cuman si adik-adik belanja. Biasa, makan kerak telur dong. Saat makan kerak telur, top di suapan pertama. Wih, kok rasanya sama nih gitu kan. Kok rasanya sama nih. Makan lagi. Anjir nih, sama nih rasanya nih, kayak di Menteng gitu. Udah, gue makan. Iseng dong gue nanya ke apa ya, abangnya lah ya, kalau Betawi. Penjualnya itu. Bang, saya tuh punya langganan. Ini rasanya sama kayak langganan saya dah sambil makan gitu. Langganan saya di Menteng gitu. Babe-babe, kali kenal gitu. Gue sambil makan tas. Nangis abangnya. Nangisnya. Oh iya, sambil masakin gitu buat pengunjung. Nangis ya, gue bingung dong sama istri gue. Nangis mah gitu. Iya, itu almarhum bapak saya. Kaget dong gue, seadanya kaget dong. Almarhum. Iya gitu. Terus gue langsung taruh, merinding gue. Belum lama, saya makan di sana. Gue bilang gitu kan. Pikiran gue langsung, anjir, apakah ini bukan gitu kan? Iya. Belum lama saya ke sana gitu. Iya, jadi ini tuh baru 3 harian. Berarti 5 harian apa 3? Iya, beberapa hari lah gitu. Beberapa hari, babe baru kecelakaan. Habis dibeliin sepeda listrik lah gitu, motor listrik. Belum pernah tuh sebelum-sebelumnya naik sepeda listrik itu dibeliin keserempet, Kopaja. Dimakamin di Kampung Kandang. Di Jagakarsa gitu. Gue langsung diam. Kenapa? Iya, jadi gini bang, gitu. Saya dipesenin kalau nanti ke PRJ lagi, nanti lu kesini rasanya pasti sama yang saya makan di Menteng, katanya gitu. Gak lama istrinya datang tuh nangis juga. Itu pesen buat lu dari babe. Tek, di situ kebuka semua. Yang jual suami istri di bawah plang. Teng langsung gitu. Gue cuma nyender. Terus gue ambil duit lebih, gue kasih gini, tolong belikan bunga, karena saya nggak bisa ke sana, saya masih ada saudara dan adik-adik, belikan bunga, ditabur gitu ya, maksudnya disampaikan pesannya sudah saya sampaikan ke abang gitu. Di saat itu ternyata ada kegalauan dari si anaknya ini untuk meneruskan usaha bapaknya. Si abang ini tuh nggak mau sebenarnya jualan kerak telur. Nggak mau jualan kerak telur, dia tuh mau kerja biasa aja lah. Tapi langganannya udah banyak gitu. Istrinya tuh itu berarti tanda dari babe, langganan babe tuh udah banyak gitu. Itu tanda buat lu nerusin kali gitu. Udah gitu. Terus gue pulang cuma diem ya sama istri gue. Udah nggak bisa ngomong gue, beneran nggak bisa ngomong. Gue cuma titip pesan, belikan bunga itu nanti di makam sampaikan. Saya sudah nyampein pesan dari babe. Berarti secara nggak langsung kayak udah tahu ya bang ya? Gue nggak tahu deh tuh. Gue nggak bisa menyimpulkannya. Iya, takdir itu kayak apa ya istilahnya? Bimo bisa ke PRJ lagi aja kan itu udah kayak Iya bener. rare banget gitu dalam 1 tahun 2 kali ke PRJ, kecuali lo ada kerjaan ya. Iya Kan? Dan tempatnya persis yang di ini. Padahal ibaratnya dia juga nggak sengaja, maksudnya makan aja udah, nggak ngelihat kemarin yang dibilang babe mana ya, nggak gitu kan.
Ya lu dari sekian banyak gate, dari sekian banyak penjual, Pak, gitu, dari ratusan kali gitu. Dan kemarin di tahun ini gua ke PRJ setelah berapa tahun gua nggak PRJ, lama kali gua nggak PRJ, gua sambangin tempatnya, masih ada orangnya. Gua foto. Sekarang masih ada? Masih gua foto. Oh, masih ada. Bang, masak gitu, 2 ya, gua tambahin ini. Terus kayaknya gitu, inget gak Bang, almarhum Babe? Oh astaga, masa sih inget aja, cuman rasanya udah beda karena dia nggak masak sendiri. Dia ibarat kata ada bosnya, dia cuman ngeladenin aja. Kalau dulu kan dia resep babenya gitu kan. Gitu. Ya gitulah, itu pengalaman yang gua nggak bisa jelasin. Kalau dibilang horor nggak horor, pengalaman spiritual kali ya lebih tepatnya gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Danu dan Bang Bimo dari podcast Malam Kliwon ya. Buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih mau kepo-kepo atau mau nanya-nanya nih sama Bang Danu atau Bang Bimo tentang cerita-ceritanya tadi, itu bisa main ke Instagramnya podcast Malam Kliwon ya. Yes. Itu ada, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga mampir ke YouTube-nya Padepokan Malam Kliwon ya. Siap. Itu ditonton juga banyak yang dari tadi diceritain itu banyak Ada ya. di Ada YouTube. di YouTube juga ada. Jadi bisa mampir ke YouTube-nya Padepokan Malam Kliwon. Jangan lupa di-subscribe juga di sana. Terima kasih sahabat lonceng. Itu wajib, sahabat lonceng. Terima kasih. Mohon izin, minta maaf kalau banyak salah dari tadi ya. Iya, bercanda. Nggak apa-apa, karena gue juga kadang bosan kan serius mulu ya. Butuh refreshing. Butuh refreshing, agree. Ya, inilah dia. 3 dari 5 kreator horor yang sukses sekarang adalah pendengar Malam Kliwon, termasuk Anda. Amin. Kalau dibilang sukses, amin. Gini aja nggak ngomong, disamperin jin setan, jin puncak, gitu aja. Kok yang dengerin kita pada sukses Iya, ya, punya channel lihat sendiri-sendiri. setan kesandung batu. Gitu Bang, deh. saya ini bang. Emang gitu tugasnya abang-abangan kan gitu. Nggak saya abang-abangan. Gitu lah. Ya udah pada gede dah. Kita gede aja. Pada gede dah. Keren. Oke, kita sahabat lonceng ya. Jangan lupa mampir ke YouTube-nya Padepokan Malam Kliwon. Dan kalau mau emang denger setiap minggu itu di Spotify, sering upload seminggu 2 kali itu di Spotify. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Oke, dan yang terakhir banget, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Danu dan Bang Bimo. Sama-sama, Terima kasih banyak, Mas Gilang dan sahabat lonceng. Terima kasih banyak. Gua nih thank you banget. Diundang. Udah jauh-jauh mau datang nih dari Jaksel ke Bekasi. Ya, Tadi yang kaget. Thank you Bang ya. Makasih banyak. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Gua Danu pamit. Saya Bimo Kusumo. Izin pamit juga. Dadah. Dadah.